Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Keutamaan mempunyai anak perempuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, seorang wanita masuk bersama dua orang anaknya untuk meminta-minta. Namun ia tidak mendapatkan sesuatu padaku selain 1 biji kurma, dan aku memberikan kepadanya. Lalu dia membagi kurma itu untuk kedua anaknya, dan ia sendiri tidak memakannya. Kemudian ia berdiri dan keluar. Lalu Nabi SAW masuk kepada kami, maka aku memberitahukan kepadanya. Beliau SAW bersabda, barang siapa diuji dengan anak-anak perempuan ini, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1418. Korelasi hadis ini dengan judul bab adalah bahwa ketika ibu tersebut membagi kurma kepada kedua anak perempuannya, sehingga masing-masing mendapat separuh kurma, maka dia termasuk dalam sabda Nabi SAW sebagai seorang yang melindungi dirinya dari api neraka, karena ia termasuk orang yang diuji dengan anak perempuannya, lalu berbuat baik kepada mereka. Dari Ajuri, dia berkata, Abdullah bin Abi Bakar menceritakan kepadaku, sesungguhnya Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadanya. Aisyah, istri Nabi SAW menceritakan kepadanya dan berkata, seorang perempuan datang kepadaku bersama dua anak perempuannya untuk meminta kepadaku. Namun, dia tidak mendapatkan di sisiku selain sebuah kurma. Aku memberikan kepadanya, dan dia membaginya di antara kedua anak perempuannya. Kemudian dia berdiri dan keluar. Nabi SAW masuk, dan aku menceritakan kepadanya. Beliau bersabda, barang siapa mengurus anak-anak perempuan ini dan berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi tabir penghalang baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 5995. Kalimat beliau bersabda, barang siapa mengurus anak-anak perempuan ini dan berbuat baik kepada mereka. Imam Ahmad menyebutkan dari hadis Ummu Salamah, barang siapa mengeluarkan nafkah untuk dua anak perempuan atau dua saudara perempuan atau dua perempuan yang memiliki hubungan kerabat seraya mengharapkan pahala atas hal itu. Dalam riwayat Abdul Majid disebutkan, bersabar terhadap mereka. Disebutkan pada riwayat Ibnu Majah disertai tambahan, dia memberi mereka makan dan minum serta pakaian. Dalam hadis Ibnu Abbas yang dikutip At-Tabarani disebutkan, dia memberi nafkah kepada mereka, lalu menikahkan mereka, serta memperbaiki akhlak mereka. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad disebutkan, dia mengayomi mereka dan mengasihi mereka, serta menanggung mereka. Di kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Abu Sa'id, dia memperbagus pergaulan dengan mereka, serta bertakwa kepada Allah tentang mereka. Semua sifat ini dapat dirangkum oleh kata ihsan berbuat baik yang dikutip pada bab di atas. Kemudian terjadi perbedaan maksud ihsan berbuat baik. Apakah cukup pada ukuran yang wajib atau lebih dari itu? Secara zahir, yang dimaksud adalah makna kedua, karena Aisyah radhiyallahu anha memberikan kurma kepada perempuan itu, lalu dia lebih mengutamakan kedua anak perempuannya, maka Nabi SAW mensifatinya dengan kata ihsan, sebagaimana hukum yang beliau SAW isyaratkan. Hal ini menunjukkan bahwa siapa melakukan kebaikan yang bukan merupakan kewajibannya atau melebihi ukuran yang wajib, niscaya dianggap muhsin, orang yang berbuat baik. Adapun mereka yang hanya mengerjakan yang wajib tetap disebut muhsin, tetapi maksud hadis itu adalah yang lebih dari yang wajib. Syarat ihsan berbuat baik adalah sesuai syariat dan bukan yang menyelisihinya.
Secara zahir, pahala tersebut hanya dicapai apabila seseorang terus-menerus mengurus anak-anak perempuan hingga mereka tidak bergantung lagi kepadanya, baik mendapatkan suami maupun yang lainnya. Ihsan kepada setiap orang sesuai dengan keadaannya. Lalu disebutkan bahwa pahala tersebut didapatkan juga oleh mereka yang berbuat baik kepada anak perempuan meski hanya satu. Pada hadis ini terdapat penekanan tentang hak anak-anak perempuan karena umumnya kondisi mereka lemah untuk mengurus kemaslahatan diri mereka sendiri. Berbeda dengan laki-laki yang pada umumnya memiliki fisik yang kuat, pikiran yang cerdas, dan mampu merespon hal-hal yang dibutuhkan dalam kebanyakan keadaan. Ibnu Battal berkata, dalam hadis ini, terdapat keterangan yang membolehkan meminta bagi yang membutuhkan. Kemurahan hati Aisyah yang rela memberikan satu kurma yang dimilikinya kepada perempuan itu, dan sesuatu yang sedikit tidak menghalangi untuk disedekahkan, bahkan menjadi keharusan bagi seseorang mensedekahkan apa yang dia dapatkan, baik sedikit maupun banyak. Selain itu, hadis ini juga membolehkan menyebutkan kebaikan bila bukan untuk berbangga dan menyakiti hati penerima kebaikan itu. An-Nawawi berkata mengikuti Ibnu Battal, dinamai cobaan, karena pada umumnya manusia tidak menyukai anak perempuan, maka syariat datang mencegah perbuatan mereka. Kemudian dianjurkan membiarkan hidup anak-anak perempuan dan tidak membunuh mereka dengan cara menyebut-nyebut pahala yang dijanjikan bagi yang berbuat baik kepada anak perempuan dan berjihad melawan dirinya agar bersabar menghadapi perilaku mereka.